Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam, jumpa lagi pada malam ini 2 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, ya Bapa, karena dalam kasih karunia-Mu Bapa terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Allah. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manase, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu, memberikan kepadamu negeri ini. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya dengan sungguh bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya telah berjanji untuk memberikan suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu menjadi tempat huni bagi bangsa Israel. Dan karena itu umat Israel dapat beriman kepada janji itu. Dan itu terus dijalani dan diimani melalui para pemimpin Musa dan Yosua untuk memimpin dan mengarahkan bangsa itu untuk bisa menuju negeri perjanjian yang telah Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka. Itu berarti dalam iman yang sungguh, umat itu percaya bersama dengan Musa dan Yosua bahwa negeri perjanjian itu dapat diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka duduki, sehingga mereka menjadi satu bangsa yang merdeka dan dengan sukacita menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang harus kita ingat di sini adalah bukan karena Allah sudah berjanji akan memberikan negeri perjanjian itu, negeri yang penuh dengan susu dan madu bagi kehidupan umat Israel, maka tidak ada perjuangan di dalam hidup mereka. Dan mereka hanya menanti saja uluran tangan Tuhan untuk mengaruniakan itu kepada mereka. Benar bahwa Tuhan telah berjanji
untuk memberikan negeri perjanjian itu kepada umat Israel. Tetapi di dalam iman, umat Allah bersama dengan para pemimpinnya mesti memberikan respons positif kepada Allah melalui janjinya dan bergerak serta berkarya dan berjuang untuk bisa dapat memiliki dan menempati negeri yang telah Tuhan janjikan itu kepada mereka. Dan kita tahu bersama bahwa Allah dalam kedaulatannya melalui Musa telah berhasil membebaskan umat Israel dari rumah perbudakan. 430 tahun lamanya mereka mesti bergumul di Mesir. Di sana mereka menjadi budak dan mereka telah mengalami kerja paksa. Dan mereka juga berhasil membangun Mesir dengan menyediakan 2 kota besar, Ramses dan Pitom. Itu adalah buah karya dari orang-orang Israel yang dalam kapasitas mereka saat itu sebagai para budak di Mesir. Tetapi Allah melihat bahwa bangsa itu telah mengalami pergumulan yang berat. Dan karena itu Allah membawa mereka keluar dari rumah perbudakan itu. Dan melalui Musa, mereka telah berhasil keluar dari sana. Mengalami perjalanan 40 tahun di padang gurun. Tetapi Musa tidak sampai di negeri perjanjian itu. Sekarang tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Dan Yosua lah yang harus memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Kemudian memasuki kota Yeriko dan selanjutnya akan menduduki negeri itu. Negeri perjanjian. Negeri yang penuh dengan susu dan madu itu. Tapi tentu Yosua sebagai manusia penuh juga dengan banyak ketakutan di dalam hidupnya. Sebab bagaimana mungkin dia bisa dapat memimpin bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Musa sendiri, pribadi yang mendapatkan kelengkapan ilahi yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Pada suatu ketika dia hendak dilempari dengan batu karena rakyat memberontak terhadap kepemimpinannya. Dan tentu itu telah disaksikan oleh Yosua sendiri. Dengan demikian ketika dia mendapatkan mandat untuk melanjutkan kepemimpinan untuk memimpin bangsa itu, tentu dia juga penuh dengan banyak pergumulan yang berat. Bukan saja berhadapan dengan bangsanya sendiri yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tapi dia harus juga menghadapi bangsa-bangsa di luar yang saat itu telah menduduki negeri itu bahkan di sekitarnya. Dia harus berhadapan dengan mereka dan mengalahkan mereka supaya bisa sukses memasuki negeri perjanjian. Ini bukan hal yang mudah bagi seorang Yosua. Itulah sebabnya ketika dia menerima perintah itu, kalau kita belajar pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menegaskan kepada Yosua supaya jangan dia takut. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1. Di sana Allah berfirman, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata Allah memperingatkan Yosua bahwa yang harus dia lakukan adalah dia harus tetap berpihak kepada Tuhan dan taat kepada kehendak firman-Nya. Ini yang mesti harus dimiliki dan dijalani oleh Yosua sebagai pemimpin baru yang memimpin bangsa itu untuk
memasuki negeri Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu Yosua tentu beriman bahwa negeri yang telah dijanjikan itu pasti akan menjadi bagiannya dan juga bangsa Israel untuk mereka akan kuasai dan duduki di sana. Tetapi itu harus mereka miliki dengan sebuah perjuangan di bawah kepemimpinan Tuhan sendiri dan di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Mereka harus ikut berjuang, berperan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik untuk memasuki negeri itu, melewati banyak tantangan dan cobaan, menghadapi para seteru yang menghadang kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan pada bacaan tadi pada ayatnya yang ke-10, Yosua mengingatkan kepada seluruh pengatur pasukan bangsa itu supaya harus mempersiapkan umat Tuhan. Dan hal pertama yang mesti mereka persiapkan adalah mereka harus mempersiapkan bekal mereka. Memang dalam hubungan dengan menjelajahi sebuah daerah, apalagi di dalamnya ada peperangan yang harus dihadapi, salah satu unsur penting yang harus dipersiapkan adalah bekal. Itulah sebabnya Yosua mengingatkan kepada para pengatur pasukan supaya menjelajahi orang-orang mereka, sekaligus mengingatkan mereka supaya mempersiapkan bekal untuk 3 atau 4 hari dalam perjalanan yang akan mereka tempuh. Itu berarti di sini kita melihat ada peran dari Yosua dan juga orang-orangnya menyambut janji Allah dalam kehidupan mereka dalam sebuah perjuangan untuk meraih dan menduduki negeri perjanjian itu. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dalam hubungan dengan menyambut rahmat Allah dan anugerah Allah di dalam iman kepada Allah, itu harus kita wujudkan juga dengan tindakan nyata dan perbuatan-perbuatan yang berkenan seturut dengan kehendak Allah. Iman harus dilanjutkan dengan tindakan perbuatan. Yosua beriman bahwa negeri itu dapat diberikan oleh Allah kepadanya bersama-sama dengan bangsa Israel. Tapi untuk itu dalam imannya ia harus taat kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya, dan dia tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti dalam hubungan dengan keyakinan kita kepada Allah dan beriman kepadanya untuk berbagai karya besar yang dapat dipercayakan kepada kita dan diberikan kepada kita, kita harus memberi respons yang berarti dengan memberikan menunjukkan tindakan-tindakan iman yang berarti di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang juga diingatkan oleh Yosua adalah dia mengingatkan kepada suku Ruben, Gad dan suku Manase. Sebab Musa sudah berjanji bahwa mereka mendapatkan bagian dan menduduki negeri itu. Tetapi untuk itu mereka harus ikut berjuang dan berperan bersama untuk bisa dapat melakukan dan mengalami berbagai peristiwa supaya mereka punya kesempatan untuk menduduki negeri itu. Dan Yosua mengingatkan itu kembali kepada ketiga suku, suku Ruben, Gad, dan suku Manase, supaya mereka ingat pada janji yang telah mereka terima, tetapi sekaligus mereka harus dapat menyambut janji itu dengan ikut bersama terlibat, mengambil bagian dalam proses untuk memasuki negeri perjanjian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita bisa dapat melihat bahwa tindakan Yosua mengajarkan kepada kita untuk mengimani janji Allah. Kita harus bertindak dan aktif
untuk bisa meraihnya dengan ikut berperan bersama dan melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kehendak Allah untuk mengalami janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa semua kita beriman kepada Tuhan. Dan karena itu di dalam iman kepada Tuhan itu, kita harus tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa telah berfirman kepada kami dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menerangi hidup kami, menolong kami untuk hidup berwaspada dan lebih terikat dengan Tuhan, sekaligus menyambut rahmat Allah dengan berperan dalam hidup kami dengan perbuatan-perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sesaat lagi kami akan beristirahat malam. Tapi malam ini kami mau berdoa untuk umat-Mu yang tengah ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, mereka tentu sedang berseru untuk memohon kasih karunia-Mu dan pemulihan-Mu bagi hidup mereka. Karena itu tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka dan beri pemulihan kepada mereka ya Bapa, supaya umat-Mu mendapatkan pengasihan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Baik mereka yang berusaha dan mencari nafkah di darat, maupun mereka yang berusaha dan mencari nafkah di laut sebagai para nelayan. Hamba mau berdoa dimanapun umat-Mu berkarya dan mencari nafkah. Bukalah pintu anugerah-Mu dan alirkan berkat-Mu memasuki kehidupan mereka. Dan beri pembelaan kepada mereka, sehingga mereka semua diselamatkan dalam kasih karunia-Mu dan mengalami berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu, baik pimpinan di lingkup jemaat, klasis dan sinode. Tuhan berkenan menolong dan memberkati para pemimpin gereja kami. Perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka mampu memimpin gereja-Mu dalam kebenaran. Juga hamba berdoa untuk umat-Mu sekalian, supaya benar-benar beriman dengan sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berkenan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama dengan jajarannya, para gubernur, bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Hamba berdoa Tuhan selamatkan para pemimpin bangsa kami dan perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan semua kami sebagai rakyat Indonesia yang hidup di rumah bersama Indonesia, tolong kami supaya kami menghormati pemimpin bangsa kami dan ikut bersama untuk melakukan berbagai hal untuk saling menopang satu dengan yang lainnya dan menciptakan damai sejahtera bagi hidup bersama. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya kami beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.